Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elana Agung Wicaksono, mahasiswa S1 Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan secara singkat melalui infografis yang saya tampilkan saat ini tentang apa itu project management, IT project management. Di sini kita akan membahas mengenai 4 hal tentang IT project management, mulai dari pengertian proyek manajemen TIK, karakteristik yang dimilikinya, jenis-jenis organisasinya, dan yang terakhir adalah proses dari proyek manajemen. Kita langsung saja, mulai dari yang pertama adalah pengertian apa itu proyek manajemen. Jadi manajemen proyek TIK adalah proses sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada dasarnya adalah sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, contohnya seperti pengembangan perangkat lunak dan pengelolaan jaringan, misal. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik dari proyek manajemen. Proyek manajemen memiliki beberapa karakteristik, yaitu seperti yang pertama adalah unik, yaitu setiap proyek memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Jadi pada dasarnya setiap proyek TIK itu memiliki tujuan dan hasil yang spesifik yang membuat suatu proyek itu berbeda dengan proyek yang lain walaupun tampilannya itu serupa. Kemudian yang kedua itu adalah temporal, yaitu proyek memiliki batasan waktu yang jelas. Jadi eh, mulai dari fase inisiasi hingga penutupan, setiap tahap proyek itu mempunyai jangka waktu yang sudah ditentukan untuk nanti diselesaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah terorganisir, yaitu memerlukan perencanaan dan pengolahan yang sistematis. Hal ini tuh mencakup apa ya, hal-hal seperti penjadwalan, penganggaran biaya, dan juga pengaturan sumber daya, ya kayak gitulah dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu mengandung resiko, yaitu berpotensi mengalami ketidakpastian. Jadi gini, setiap proyek TIK itu biasanya tuh melibatkan teknologi baru atau inovasi baru, yang biasanya juga menimbulkan resiko baru. Jadi pada saat itu terjadi, manajemen resiko itu menjadi aspek yang sangat penting dalam proses manajemen. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menghasilkan produk, yaitu menciptakan produk, layanan, atau hasil tertentu. Ya, karena pada akhirnya tujuan dari manajemen proyek itu adalah untuk menciptakan sebuah produk, ya, layanan, atau hal-hal yang lain yang dapat digunakan oleh pelanggan atau customer. Selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Ya, jenis-jenis organisasinya itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah organisasi fungsional. Jadi dalam struktur ini proyek itu dikelola di dalam departemen fungsional seperti IT, pemasaran, atau keuangan. Setiap departemen memiliki tanggung jawab yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu organisasi proyek. Jadi struktur ini tuh dibuat khusus untuk menangani proyek tertentu. Eee, tim proyek tim proyek bekerja secara mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh atas pencapaian tujuan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi matriks. Jadi dalam struktur ini anggota tim proyek itu memiliki dua atasan, yaitu manajer proyek dan manajer fungsional. Jadi ini memungkinkan fleksibilitas dan kolaborasi antara berbagai departemen dan proyek. Kemudian yang terakhir adalah proses manajemen, yang pada dasarnya adalah tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan proyek itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 5 proses utama dalam proses manajemen, yaitu yang pertama adalah inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Jadi tujuannya itu apa dan ruang lingkupnya itu mau seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah perencanaan, yaitu tahapan menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal proyek itu dilaksanakan itu sampai kapan.
Kemudian yang ketiga itu adalah pelaksanaan, yaitu implementasi rencana dan pengawasan kemajuan. Jadi di tahap pelaksanaan itu tim mulai bekerja untuk menyelesaikan atau memenuhi tujuan proyek tadi. Kemudian pengendalian, yaitu monitoring dan penyesuaian. Jadi yang dimaksud proses monitoring itu apa ya? Itu memastikan proyek itu tetap pada rencana awal. Jadi misal ada suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan rencana, maka nanti harus segera diselesaikan bisa, eee, supaya tujuan awal proyek itu tetap tercapai. Kemudian yang terakhir adalah penutupan, yaitu penyelesaian proyek dan evaluasi hasil. Jadi pada tahap, terakhir penutupan ini proyek itu kurang lebih harus sudah selesai. Dan di sini kita nanti akan melakukan evaluasi untuk menilai pencapaian hasil dari proyek tersebut. Eee, di tahapan ini tuh juga termasuk dokumentasi perjalanan proyek dan juga penyampaian hasil kepada stakeholder. Jadi ya selesai itu jadi itu saja dari saya. Kita sudah membahas secara singkat apa itu project management, mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, jenis-jenis organisasinya, dan juga prosesnya. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.